Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat yang berbahagia ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Apa yang tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-39 hingga ayat yang ke-42. Nah, sebelum kita mendengarkan bersama, kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, saat yang indah ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman yang berkuasa, kami mau menguasai segenap kehidupan kami dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada saat yang indah ini, cintailah pendidikan. Nah, sebagaimana saya katakan, kita akan membaca kitab Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-39 hingga ayat yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menentukan orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Shalom untuk kita semua. Nah, saudara, dikatakan dalam tema kita, cintailah pendidikan. Nah, saya akan memulai apa yang telah kita dengar bersama, di mana Yesus mengatakan, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Ya. Sekali lagi, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Nah, kalimat ini merupakan kalimat retorik. Ya. Kalimat retorik mengandung pengertian sebagai berikut. Di dalam sebuah kalimat retorik ada pertanyaan, dan pertanyaan itu tidak perlu dijawab. Dalam kalimat itu sudah terkandung jawabannya. Nah, jawabannya apa? Dapat kita katakan, bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Nah, kalau pertanyaannya, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Jawabnya tidak. Perkataan tidak itu sama aja mau mengatakan bahwa ketika itu dilakukan, maka keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nah, kalimat retorik juga ini dapat dilakukan untuk melakukan semacam kritik, ya, kritik yang secara halus, ya. Dan biasanya dalam retorika ini bisa dilakukan ketika seorang berpidato, ketika terjadi semacam perdebatan, diskusi, juga menyangkut percakapan tentang hal-hal sosial dan banyak hal. Nah, yang menjadi pertanyaan, ya, kepada siapakah, ya, kalimat ini, pertanyaan ini disampaikan oleh Yesus? Kalau dia mengatakan dapatkah, ya, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Nah, coba kita membandingkan dengan apa yang ditulis oleh Matius dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-12 hingga yang ke-27. Nah, saya akan membacakan kepada kita Matius pasal yang ke-15 ayat 12 hingga ayat yang ke-14. Di sana dikatakan, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan, ya, bagi orang-orang Farisi. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa kalimat itu jelas ditujukan kepada orang Farisi.
Nah, lebih jauh lagi di ayat 13 dikatakan, jawab Yesus, setiap tanaman yang ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Nah, saudara-saudara, ini menjadi jelas bagi kita bahwa kalimat retorik yang disampaikan oleh Yesus itu peruntukannya, arahnya, tujuannya ditujukan kepada orang-orang Farisi. Nah, sejenak kita perlu mengetahui siapa sesungguhnya orang Farisi. Nah, setidaknya saya yakin dan percaya kita pernah mendengar atau membaca dari Alkitab tentang orang-orang Farisi. Ya. Dari cerita-cerita Alkitab juga kita mengetahui bahwa orang Farisi ini tergolong orang yang saleh, kelompok agamawi. Ya. Dalam cerita-cerita tentang orang Farisi juga banyak dikisahkan ya orang yang ya bagaimana dikatakan pemimpin Yahudi, orang yang ya terkenal begitu. Bahkan yang negatif tentang mereka, tokoh agama yang mengajarkan orang-orang bagaimana memperlihatkan dirinya secara lebih dari orang lain. Misalnya, kebiasaan mereka katanya kalau berdoa itu di pinggir-pinggir jalan. Supaya apa? Supaya orang lain melihat mereka. Ya. Supaya orang-orang lain melihat mereka. Dan orang Farisi ini pada dasarnya sering sekali bertentangan dengan Yesus. Ya. Di berbagai kesempatan mereka memperlihatkan bagaimana ketidakcocokan mereka kepada Yesus. Bahkan dalam banyak hal mereka ingin melakukan jebakan-jebakan kepada Yesus. Nah, misalnya kita tahu suatu ketika ya seorang perempuan sundal dibawa kepada Yesus. Dan orang-orang Farisi, tokoh-tokoh agama bertanya kepada Yesus, "Guru, sesuai dengan hukum Yahudi, ya, orang ini yang kedapatan berzina ya harus dihukum, dirajam." Mereka berharap Yesus menerapkan, melakukan. Tetapi Yesus sebagai guru yang baik, sebagai ya Tuhan yang sangat bijaksana, kemudian memberikan jawaban yang begitu luar biasa. Apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang disampaikannya. Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, baiklah dia yang melakukannya pertama-tama. Artinya siapa di antara kamu yang tidak berdosa, dia boleh melemparkan batu terhadap perempuan yang dinyatakan berdosa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian hebatnya ya tentang keberadaan orang Yahudi, ya orang yang berpengaruh, tokoh pada saat itu. Nah, dalam hal ini kita melanjutkan membaca apa yang tertulis pada ayat yang ke-40. Di sana dikatakan, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Ini Yesus juga meletakkan ya kerangka pemikiran yang luar biasa. Kalau ucapan Yesus ini kita cocokkan dengan situasi kita saat sekarang ini, ya mungkin ya akan sangat berbeda. Kalau di sini dikatakan seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Sementara di zaman ini ya murid belajar dari guru. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa guru juga bisa belajar dari murid. Ya, seperti sebuah lagu dengan judul Belajar Sama-sama. Nah, berikut ini kita saksikan dan coba kita amati syair-syair lagu berikut. Belajar sama-sama, belajar sama-sama, kerja sama-sama. Belajar
bersama-sama, bertanya sama-sama, kerja sama-sama. Semua orang itu guru, alam raya sekolahku, sejahtera bangsaku. Nah, saudara-saudara, setelah kita mendengar lagu tadi, apa yang harus kita katakan? Apa yang dapat kita katakan? Memang berbeda ya. Oleh sebab itu kita dapat katakan seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Ini terjadi di zaman Yesus. Yang berbeda dengan situasi kita saat sekarang ini. Nah, bicara tentang guru, ya, ini nggak lepas juga bicara tentang murid. Bicara tentang murid itu tidak akan dapat dipisahkan dari percakapan kita tentang guru. Nah, guru itu memegang peranan yang sangat-sangat penting, ya. Guru itu memegang peranan yang sangat-sangat penting. Ya, untuk ini saya teringat akan situasi yang pernah terjadi di Jepang. Ketika Hiroshima Nagasaki dibom, ya. Pertanyaan yang muncul di Jepang itu apa? Berapa banyak lagi guru yang tersisa? Berapa banyak lagi guru yang tersisa? Apa artinya? Bahwa guru memang memegang peranan yang sangat-sangat penting. Dan dalam bacaan kita ini juga guru, ya, guru yang agung yang diarahkan kepada Yesus itu memegang peranan yang sangat penting. Sehingga dia mengatakan seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Kapan tamatnya? Sepertinya ini merupakan hal yang tidak mungkin, ya. Apalagi dikaitkan dengan penerimaan pengajaran dari sang guru agung. Nah, di sini kita juga bicara tentang murid. Saudara-saudara, bicara tentang murid, ya mungkin kita juga seharusnya memberikan sebuah definisi untuk itu. Mungkin kita dapat katakan, ya, murid adalah seorang pelajar, ya, pelajar. Anak didik yang sedang melakukan proses belajar. Melakukan proses belajar dengan tidak terpaksa. Ya. Di mana saja, kapan saja, dalam situasi apa saja. Nah, kalau begitu, kena-mengena dengan situasi kita saat sekarang ini. Apalagi situasi pandemi. Kalau selama ini murid belajar di sekolah, sekarang kembali, ya, pelajaran itu harus ya, proses pelajaran itu harus dilakukan dari rumah. Saudara-saudara, tentang situasi sekarang juga memang begitu menyulitkan. Tetapi tidak ada alasan bagi kita mengatakan untuk tidak dapat melakukannya. Tadi malam saya bertelepon dengan seorang teman. Ya, ini saya katakan sebagai adik saya yang sangat dekat dengan kehidupan saya, Benardus Mbulun. Ya, dia mempunyai keterbatasan sehingga dia mengungkapkan apa yang menjadi persoalannya. Dia katakan, "Pak, kalau saja pemerintah melanjutkan sistem belajar ini secara online ke semester berikutnya, wah, ini saya akan kewalahan." Saya katakan, tidak ada yang tidak mungkin. Tekuni, ya, tekuni. Apapun dan bagaimanapun situasinya. Lalu kemudian dia mengatakan, "Ya, tapi Pak, memang bersyukur saya mempunyai guru yang baik, dosen yang baik, yang memberikan kesempatan kepada saya yang sepertinya memaklumi situasi keadaan saya, sehingga dia bisa memberikan nilai yang baik." Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi, saya katakan tadi, ya, ini tentang murid, guru ini memegang peranan yang sangat penting. Dan dalam hal ini proses belajar dilakukan di dalamnya. Nah, kalau kita hubungkan, ya, dengan ayat yang ke-41, di sana dikatakan, "Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui?" Balok di matamu sendiri tidak engkau ketahui. Ya, sejenak kita melihat untuk pengertian kata selumbar.
Nah, ini berasal dari bahasa Yunani, ya, karpos. Karpos itu boleh berarti tampuk ya, atau tangkai ranting kecil yang kering. Atau boleh juga dikatakan semacam serpihan jerami atau sehelai rambut atau bulu yang terbang ke mata. Nah, yang menjadi pertanyaan ya, sebagaimana apa yang diungkapkan oleh Yesus. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu? Apakah salah ya melihat selumbar? Ya melihat semacam tangkai kecil, ranting kecil yang dipersonifikasi oleh Yesus itu ke arah kesalahan kecil. Apakah salah melihat kesalahan yang ada di dalam diri teman-teman? Nah, kalau yang dimaksudkan oleh Yesus di sini ya memang perlu diteliti secara ini. Lalu kita coba sejajarkan misalnya dengan apa yang tertulis dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Di sana dikatakan, janganlah kamu menghakimi. Kalau saja istilah melihat selumbar kita sejajarkan dengan menghakimi, ya pasti itu akan kita katakan salah. Ya salah. Tidak boleh menghakimi. Lalu kalau kita menyejajarkannya dengan Matius pasal 18 ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, bila saudaramu berbuat dosa, tegurlah ia. Melihat selumbar, kalau kita sejajarkan dengan istilah, ya, melihat saudara yang berbuat dosa, maka apakah salah memberikan nasihat kepada saudara kita? Kita akan katakan, tidak. Tidak salah. Ya, saudara, tadi kita mengatakan, ya, dapatkah seseorang menasihati saudaranya? Ya, jelas itu boleh dikatakan ya tidak salah. Ya, bahkan boleh dikatakan dapat menasihati. Tapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana seorang akan memberikan nasihat sementara si pemberi nasihat itu juga keberadaannya masih diragukan? Nah, ini dia. Kita coba menghubungkannya dengan ayat yang ke-39. Apa di sana dikatakan? Ya, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Orang Farisi yang buta, sekalipun dia memiliki pengetahuan, kehebatan dalam ya soal keagamaan, terutama dalam hal adat istiadat, namun dia tidak memiliki keyakinan akan Sang Juru Selamat. Ya, ini yang sulit ya. Dia coba memberitakan tentang kebenaran, sementara kebenaran itu sendiri diabaikan. Dia coba menyampaikan tentang kebenaran, menyampaikan nasihat, sementara kebenaran itu dia tolak. Tidak dapat menerimanya. Nah, soal itu di sini yang menjadi rancu. Sehingga boleh dikatakan ya Yesus begitu tegas mengatakan, dan kita hubungkan dengan apa yang tertulis pada ayat yang ke-42. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik. Nah, itu kemunafikan. Artinya kemunafikan, ya dia coba menjadi seorang guru, menjadi seorang pemimpin. Sementara apa yang diajarkannya, orang-orang yang dipimpinnya itu memimpinnya dengan cara yang salah. Kenapa? Karena dia juga menerima pengajaran yang salah. Yang sebab itu ya sangat menarik firman ini. Ya, berhati-hatilah dalam mendapatkan pengajaran, itu yang dimaksud. Nah, pengajaran yang benar itu hanya ada di dalam diri guru yang agung, yaitu Yesus Kristus. Salah menerima pengajaran, bagaimana mungkin bisa menerapkan pengajaran kepada orang-orang lain? Salah menerima pengajaran, bagaimana mungkin dapat mengajarkan pengajaran itu kepada orang-orang lain? Nah, di sini kita harus lebih cermat lagi, lebih hati-hati. Itu yang dia katakan. Nah, untuk situasi ini saya ingin mengajak kita ya melihat semacam simulasi. Bagaimana seseorang itu ya menutup mata dan dia coba memimpin teman-temannya, menuntun teman-temannya yang matanya juga ditutup. Atau dengan apa yang dikatakan oleh Yesus, bagaimana orang buta menuntun orang buta. Nah, coba kita cermati simulasi ini.
Nah, saudara-saudara, setelah melakukan simulasi itu, saya bertanya kepada istri saya dan adik saya, bagaimana rasanya ya menjadi katakan orang buta yang mata atau penglihatannya ditutup. Wah, dia mengatakan susah, penuh dengan kekhawatiran, keraguan. Ya, ngeri rasanya. Apalagi yakin sadar bahwa Anda dituntun oleh orang yang juga matanya ditutup atau orang buta. Bagaimana perasaan? Saya juga bertanya kepada adik saya, lalu dia mengatakan, wah ngeri kali, takut kali ditabrak, takut kali menabrak dan sebagainya. Nah, demikian ya. Nah, oleh saya itu berhati-hatilah menerima pengajaran dan ya menerapkan pengajaran kalau pengajaran itu merupakan pengajaran yang tidak benar. Nah, oleh sebab itu dengan tegas dan dengan keras ya, Yesus menasihatkan ya, memberikan peringatan, dapatkah orang buta ya menuntun orang buta? Nah, itu sesuatu boleh dikatakan sesuatu yang tidak mungkin. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk itu? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di awal daripada percakapan kita tadi bahwa renungan ini bertemakan cintailah pendidikan. Cintailah pendidikan. Apa artinya setelah kita mendengarkan ulasan? Nah, pendidikan yang dimaksud itu apa? Nah, untuk ini saya ingin mengajak kita untuk membaca apa yang tertulis dalam kitab Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Bicara tentang pendidikan juga bicara tentang pengetahuan. Nah, oleh sebab itu boleh dikatakan bahwa pendidikan yang benar yang kita hubungkan dengan pengajaran yang disampaikan oleh Yesus adalah takut akan Tuhan. Nah, oleh sebab itu kalau Anda ingin menerima pengajaran, ya itu intinya pengajaran yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah orang yang mau menyerahkan kehidupannya sepenuhnya untuk dipimpin oleh Tuhan. Apa artinya ya? Kalaupun kita memiliki pengetahuan yang luar biasa sementara kita tidak takut akan Tuhan. Nah, orang yang cerdas, orang yang pintar kalau tidak dihubungkan dengan ya Tuhan, ini akan sangat berbahaya. Pengetahuan itu akan dapat digunakannya hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, dan bahkan mungkin kecerdasan kehebatannya itu bisa ya berubah menjadi semacam kesombongan. Dan mungkin juga dengan pengetahuan orang bisa menghancurkan dunia, bisa merugikan orang lain. Nah, ini yang sangat-sangat berbahaya. Nah, oleh sebab itu, baiklah kalau dikatakan dalam tema kita, cintailah pendidikan. Artinya, cintailah didikan Tuhan. Apa didikan Tuhan? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya untuk dipimpin oleh Tuhan. Nah, jika ini yang terjadi dalam kehidupan kita, yakin dan percaya. Yakinlah dan percayalah. Ya, bahwa setiap kesulitan yang kita hadapi, maka Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Beberapa hari yang lalu, saya mengunjungi anggota jemaat. Seorang ibu mengalami sakit penyakit. Singkat cerita, dia mengatakan ada semacam kekhawatiran. Ketika kekhawatiran itu muncul, maka denyut jantungnya itu ya tidak beraturan. Lalu keringatnya, peluhnya itu ya bercucuran. Sudah 2 atau 3 hari dia katakan dia tidak tidur. Lalu menggunakan obat dari dokter, itu juga tidak bisa tidur. Lalu saya katakan, ya sebenarnya setelah melakukan check up ke dokter, ibu mengatakan tidak ada penyakit apa-apa. Jantung baik, darah baik, dan semuanya baik. Lalu apa yang ingin diperbaiki? Apa yang menjadi kerinduan dari ibu? Saudara-saudara, sambil menangis dia mengatakan, ya saya ingin sekali bisa istirahat. Istirahat dalam arti yang sesungguhnya. Boleh tidur di malam hari. Ya, kalau itu menjadi kerinduan, mintalah kepada Tuhan. Tuhan yang maha baik, yang maha kasih akan memberikan apa yang menjadi kerinduanmu.
keinginanmu, kebutuhanmu. Kebutuhannya hanya sangat sederhana, hanya membutuhkan istirahat di malam hari. Saya kira Tuhan akan memberikan itu kepadamu. Lalu kira-kira apa yang menjadi kekhawatiran lagi dalam kehidupan ini? Ya sebenarnya saya juga nggak tahu. Tidak tahu mengapa ini bisa terjadi. Ya spontan itu. Lalu saya katakan, ya apakah ibu memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan? Ya, saya rindu. Apakah rindu untuk menjadi penatua? Dia tersenyum, mungkin dia kira apa mungkin. Saya katakan itu mungkin. Nanti setelah ini kita akan hubungkan, mempersiapkan diri untuk menjadi. Nah, artinya bernajarlah. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan dia katakan, saya mau. Bisa ibu menyanyikan, ya hidup ini adalah kesempatan. Lalu dia coba menyanyikan. Saya katakan coba menyanyikannya tanpa cucuran air mata, tapi penuh dengan sukacita dan kegembiraan. Dan itu ya dia lakukan luar biasa. Saya katakan serahkan hidupmu kepada Tuhan. Takutlah akan Tuhan, ya. Cintailah didikan Tuhan. Cintailah bahwa Tuhan itu benar-benar mengasihi diri Anda. Lalu paginya saya bertelepon dan mengatakan bagaimana keadaan? Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, dapat tidur dengan baik. Tapi aneh, setelah sekitar 5 atau 6 hari berikutnya dia katakan kekhawatiran itu muncul kembali. Saya katakan tetap berdoa, serahkan hidupmu kepada Tuhan, ya. Cintailah Tuhan, cintailah didikan Tuhan. Jika ini kita lakukan, yakin dan percaya apapun yang menjadi rintangan kita, Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk penguatan yang Tuhan Yesus berikan dengan memberikan gambaran kepada kami, memberikan penyadaran agar kami tidak menjadi orang buta dalam kerohanian kami. Tapi kami mau belajar senantiasa dari Tuhan Sang Guru Agung. Kami, Tuhan yakinkan bahwa kami tidak akan pernah tamat untuk belajar tentang firman-Mu. Firman yang berkuasa kiranya menguasai segenap kehidupan kami. Sehingga segala bentuk kekhawatiran, segala bentuk kesulitan, segala bentuk permasalahan yang kami hadapi, terutama dalam menghadapi situasi pandemi ini, kami dapat melaluinya. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan, dalam Kristus Yesus. Amin.